Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para jamaahku semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di tengah pandemi corona yang kita belum diberi kesempatan untuk bertemu dalam rutinan malam Jumat. Akan tetapi semoga dengan video-video yang saya buat bisa membuat jamaah terus selalu semangat, kemudian merasa dekat hatinya dengan kami yang ada di sini. Artinya bahwa meskipun anjuran dari pemerintah dan demi kesehatan kita harus berjaga jarak untuk tidak bertemu, atau mungkin jika terpaksanya bertemu harus menjaga jarak dahulu seperti itu, tapi setidaknya ini adalah momen yang paling penting supaya bagaimana hati kita itu harus paling didekatkan, dan dinomorsatukan adalah kita meningkatkan rasa persaudaraan dan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, kepada handai tolan kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya. Artinya jangan sampai peristiwa yang seperti ini fisik kita jauh, kita tidak bisa silaturahmi ke sana ke sini dan sebagainya, dan kemudian ada pemberitaan-pemberitaan juga yang miring yang membuat semakin kondisi tidak karuan dan sebagainya, sehingga kita terpancing dan terbawa, kita semakin menjadi tidak peduli kepada saudara-saudara kita menjadi orang yang individual. Jangan sampai seperti itu. Saudara-saudara kita butuhkan uluran bagi yang mampu. Artinya bahwa kesempatan seperti ini, marilah kita semakin tingkatkan kepedulian kita, bukan dengan cara fisiknya, tapi hati kita, kepedulian kita. Toh juga dalam hal membantu kita juga banyak cara itu. Bisa cara ditransfer, kemudian bisa dikirimkan, bisa lewat jasa kurir dan sebagainya, ataupun kita memberikan sendiri tapi dengan batasan jarak seperti itu. Artinya bahwa momen-momen yang seperti ini untuk kita dibatasi ketemu dengan orang, berkumpul dengan orang dan sebagainya, kemudian membuat kita semakin jauh dengan orang-orang itu, jauh dengan saudara kita, bahkan kita jauh dengan orang tua kita gitu. Jangan sampai seperti itu. Artinya memang fisik yang di perantauan biarlah yang di perantauan dulu, yang di kampung biarlah di kampung dulu, jangan ada pertemuan yang mengumpulkan orang banyak dan sebagainya, kan demi kesehatan itu. Sebenarnya saat ini itu seperti antara di suatu posisi yang tengah-tengah, artinya antara surga dan neraka itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Artinya orang yang beribadah dengan semangatnya, dengan jamaah yang disarankan pahalanya paling banyak dengan berjamaah dan sebagainya seperti itu, harus berhenti dahulu gitu, demi kesehatan kan gitu. Artinya jalur surga pun berhenti dahulu gitu, harus menjaga jarak gitu. Kemudian yang maksiat gitu, jalur neraka juga sama gitu, diskotik tutup, tempat hiburan tutup dan sebagainya seperti itu. Artinya juga sama, mereka punya kepentingan yang sama demi menjaga kesehatan, berhenti dahulu gitu. Jadi ini saya katakan seperti antara surga dan neraka gitu. Tapi bedanya adalah segala sesuatu halnya kita pahami dan kita yakini bahwa semua dari Allah, dan ini pasti juga akan segera sirna atas kemurahan dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kembali kepada garis pokok yang utama tadi adalah bagaimana di saat seperti ini bukan berarti wah kita mau kerja kapan lagi ya, wah terus kita posisi pandemi seperti ini akan selesai kapan ya, terus kemudian kita semakin pelit dengan orang, kita beli bahan makanan sebanyak-banyaknya, kita timbun di rumah dan sebagainya. Bahkan mereka-mereka yang punya uangnya mungkin sedikit, hanya bisa beli harian sampai kehabisan barang. Jangan sampai seperti itu. Inilah saat kepedulian kita gitu. Jadi jangan sampai kajian kita, pengajian kita, termasuk di luaran sana gitu, dengan majelis-majelis ilmu yang lain, ketika kita berbagi dengan ikhlas, peduli sama orang lain dan sebagainya, itu akan memberikan efek timbal balik kepada kita, bahkan 700 kali lipat dilipatkan. Kemudian karena efek corona, kemungkinan keyakinan kita runtuh seketika. Kita harus menjadi orang yang pelit.
Karena apa? Ketika kita sedekahkan pemahaman kita ya, kita sedekahkan, kemudian nanti kalau kita habis, uang habis, corona nggak selesai, lah pemahaman kita sudah seperti itu. Kita akan menjadi orang yang pelit. Na'udzubillahi min dzalik. Maka rasa pedulian kita yang utama adalah jarak memang harus dijaga. Tetapi hubungan batin mari kita eratkan dengan siapa saja, bisa by telepon, by chattingan, WhatsApp, Facebook, Twitter dan sebagainya, silakan itu. Kita dekatkan hati kita. Tapi kita pahami bahwa jarak kita jaga dahulu gitu. Bukan berarti orang mau bertamu ke rumah kita, kemudian mau bersilaturahmi ketika kita ke tempat kita, kemudian kita tolak karena kita tidak menghormati dia, dalam arti menganggap dia nggak bersih, dia membawa penyakit, bukan masalah itu. Tapi kita menolaknya seperti itu demi kebaikan bersama gitu, saling menjaga biar pandemi ini berhenti gitu. Jangan ada bergerak yang kemana-kemana kecuali memang dalam kondisi yang terpaksa, mungkin bekerja dan sebagainya seperti itu. Itu memang mudah menyarankan orang itu untuk berhenti di rumah, kemudian tidak kemana-mana gitu. Tapi yang paling sulit itu adalah memberikan solusi. Ketika seseorang itu untuk suruh berhenti di rumah, tidak kemana-mana, kemudian kesehariannya, kebutuhan pokoknya, angsurannya, dan sebagainya, siapa yang menanggung? Kemudian solusinya seperti apa gitu. Nah ini jangan sampai seperti itu. Tapi kita punya solusi alternatif. Makanya dari kita, ini tidak hanya tugas pemerintah, tapi ini kesempatan ladang amal kita sebagai orang yang mampu mengetuk para hati jamaah dan penonton semuanya untuk bagaimana kita berbagi, kita meningkatkan, ini kesempatan gitu. Kesempatan kita seperti itu untuk saling berbagi kanan kiri dan sebagainya, supaya apa? Ketika jarak diatur, dijaga dulu, tetapi hati kita semakin dekat. Jangan sampai jarak diatur, kemudian kita juga jarak secara hati dan sebagainya, hubungan emosional dan sebagainya, ini juga menjadi rapuh, kemudian menjadi renggang. Jangan sampai seperti itu. Ingat satu kisah ketika Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa dipisahkan. Berapa tahun saja, berapa puluhan tahun saja tidak bertemu. Nah ini adalah pesan yang sangat luar biasa. Ketika seseorang saking lamanya tidak ketemu, itu maka juga akan menyimpan kerinduan yang sangat luar biasa. Harusnya seperti itu. Bukan semakin kita membuat kita individualis, bahkan kita lupa dengan saudara-saudara kita. Kita lupa dengan teman-teman kita yang ada di luar sana. Jangan sampai seperti itu. Hikmah semakin lama berpisah, maka akan semakin rindu ketika bertemu. Dan ketika bertemu itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, keberkahan yang sangat luar biasa yang kita rasakan dari pertemuan itu. Mudah-mudahan momen seperti ini pun bisa kita ambil hikmahnya. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun, kita tidak menyalahkan kepada Allah dan lain sebagainya, tapi ini adalah sesuatu hal qodratullah, takdir Allah yang memang harus kita jalani dengan sebaik-baiknya untuk ukuran siapakah orang yang paling bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para jamaah semua bisa meresapi dan merenungi serta mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Kita mendoakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan di surganya. Kita kembali bertemu dan mengadakan rutinan setiap malam Jumat dengan penuh sukacita, dengan gembira, dan bahkan dengan khidmat dan memberikan efek luar biasa yang kepada diri kita, keluarga kita, maupun kanan kiri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.